Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan uji coba tentang gelombang. Tujuan dari praktikum kita adalah untuk mengidentifikasi jenis dan bentuk gelombang, di mana gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk alat dan bahannya, di sini saya sudah mempersiapkan kabel kurang lebih 3 meter. Kemudian ada 1 buah selingki, ada 1 buah karet, gelang, serta buku dan pulpen untuk pengamatan. Dan yang terakhir tali. Pertama-tama kita akan merentangkan selingki secara horizontal. Kemudian peganglah ujung selingki maupun kabel dengan stabil. Lalu kita dapat menggerakkan salah satu ujungnya ke atas dan ke bawah maupun ke depan dan ke belakang. Ada 2 percobaan utama yang akan kita lakukan. Yang pertama, percobaan selingki dan kabel listrik untuk mengetahui gelombang longitudinal dan transversal. Dan yang kedua, percobaan selingki beserta kabel listrik menggunakan karet gelang sebagai tambahan medium. Amati gelombang tersebut. Terlihat bukti gelombang, yaitu puncak yang naik dan lembah gelombang bagian yang turun. Gelombang merapat ke samping, akan tetapi pegangannya tetap. Dari percobaan ini terlihat bahwa arah getaran tegak lurus dengan arah rambatan gelombang. Inilah ciri utama gelombang transversal. Gelombang longitudinal dengan selingki. Apakah kalian melihat rapatan regangan? Betul sekali. Terbentuk rapatan dan regangan. Rapatan dan regangan tersebut merambat sepanjang selingki. Inilah yang menunjukkan gelombang longitudinal, di mana arah getaran dan arah rambatan sejajar. Lalu, bagaimana jika kita menambahkan medium karet pada selingki maupun kabel listrik? Pada percobaan ini kita akan melihat bahwa rambatan gelombang pada benda tambahan memerlukan energi yang lebih besar. Karet mengalami perpindahan atau getaran ketika gelombang sampai. Jika tenaga yang diberikan kecil, karet tidak ikut bergetar. Diperlukan daya atau tenaga yang besar agar gelombang menyentuh karet dan membuatnya bergerak. Nah, dari seluruh percobaan ini kita menemukan bahwa gelombang transversal ditandai bukit dan lembah dengan arah getaran tegak lurus arah rambat. Sementara gelombang longitudinal ditandai dengan adanya rapatan dan rekangan arah getaran longitudinal sejajar arah rambat. Selain itu, gelombang juga dapat menyebabkan perpindahan energi pada benda lain seperti karet, akan tetapi tidak memindahkan materinya secara keseluruhan. Semoga praktikum ini membantu kita memahami konsep gelombang secara nyata. Untuk yang kedua yaitu ada pemantulan gelombang. Di sini saya sudah siapkan baskom yang sudah berisi air, dan kedua adalah kerikil, dan nanti juga saya akan menggunakan selingki dan benang. Yang pertama yaitu kita akan melakukan percobaan pada kerikil. Yang pertama, jatuhkan kerikil ke atas permukaan air, dan dapat kita amati bahwa jika kita menjatuhkan kerikil ke atas air, maka air akan membuat gelombang. Dan percobaan yang selanjutnya yaitu menggunakan selingki dan tali. Dapat disimpulkan bahwa gelombang memiliki sifat memantul ketika mengenai penghalang dengan arah pantulan mengikuti hukum pemantulan, dan energi gelombang tetap terbawa tanpa memindahkan materi.